Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dan kali ini kita sampai pada bab yang kedua. Al-Babus Tsani fi Adabil Muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Bab tentang adab penuntut ilmu terkait dengan dirinya sendiri. Dalam bab ini ada 10 macam tentang adab. Al-awwal, yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli khusyin, agar mensucikan hatinya dari setiap penipuan, wadanasin dan kotoran jiwa, wa ghillin dan unek-unek atau wahasadin dan dengki, wasu'i akidatin dan keburukan akidah, wasu'i khulukin dan keburukan akhlak. Kata ghillin atau ghillun ini bisa diartikan iri, dengki, benci atau perasaan negatif terhadap orang lain. Liyusliha bidzalika, agar layak dengan itu, liqabulil ilmi wa hifdhihi, untuk menerima ilmu dan menghafal ilmu, wal itila'i dan mutola'ah atau menelaah, ala daqaiqi ma'anihi, terhadap kelembutan ilmu atau kerumitan ilmu, wal fahmi li ghawamidihi, dan mampu memahami ilmu-ilmu yang samar. Ilmu yang samar artinya ilmu yang agak rumit dan membutuhkan ketelitian, dan hal itu bisa dipelajari dengan kejernihan hati. Asani, adab yang kedua, ayyuhsinan niyata fi talabil ilmi, agar ia memperbaiki niat dalam mencari ilmu, bi ayyaksida bihi wajhallahi azza wa jalla, mencari ilmu dengan tujuan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wal amali bihi dan mengamalkannya, wa ihya'i syariati dan menghidupkan syariat Islam, wa tanwira qalbihi dan menyinari hati, wa tahliyati batinihi dan menghiasi batinnya, wa taqarruba minallahi ta'ala dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, wala yaksuda bihi al-aghrad ad-dunyawiyah, dan tidak niat mencari ilmu dengan tujuan mendapatkan harta benda dunia, min tahsilir riyasati, berupa mendapatkan kekuasaan, wal jahi dan pangkat, wal mali dan harta, wa mubahatil aqrani dan untuk menyombongkan diri di hadapan teman-teman, wa ta'zimin nasi dan mencari pujian dari manusia, wa nahwi dzalika dan yang lainnya. As-salis, adab penuntut ilmu yang ketiga, ayyubadira bitahsilil ilmi, agar ia segera mencari ilmu, syababahu di waktu mudanya, wa awqata umrihi dan di waktu-waktu usianya, wala yaghtarra bi khida'i taswifi dan jangan sampai terganggu oleh tipuan penundaan, karena sifat menunda-nunda ini sifat yang membahayakan bagi masa depan siapapun. Wa ta'mili dan
berangan-angan. Fa inna kulla sa'atin, karena setiap waktu tamurru min umrihi, yang lewat dari usianya, la badala, tidak ada ganti untuknya, wala iwadu anha, dan tidak ada penggantinya. Wa ayyaqta'a ma qadaru alaihi, dan agar ia menghabiskan waktu-waktunya atau agar ia memutus minal alaiki, dari ikatan-ikatan asyaghilati, yang menyibukkannya, wal awaiki, dan penghalang-penghalang almaniati, yang mencegah antama mitolabi, dari mencari ilmu secara sempurna, secara total. Artinya semua perkara yang mengganggu totalitas dalam mencari ilmu semestinya dihilangkan. Wa bazlil ijtihadi, dan dia harus sungguh-sungguh mencari ilmu. Jadi semua yang mengganggu kesungguhan dalam mencari ilmu semestinya dijauhi. Wa quwwatil jiddi, dan kekuatan kesungguhan fi tahsili, dalam mencari ilmu, fa innaha qawati'u tariqit ta'allum, karena perkara yang tadi itu adalah penghalang jalan belajar. Ar-rabi', adab mencari ilmu yang keempat. Ayakna'a minal kuti wal libasi, agar dia qanaah, merasa cukup, merasa ikhlas, ridho, minal kuti, dari makanan, wal libasi, lan pakaian, bima tayassara, apa yang bisa ia dapat dengan mudah. Fabisabri ala adnal aisi, karena dengan sabar dalam kehidupan yang pas-pasan, yanalu sa'atil ilmi, dia akan mendapatkan keluasan ilmu. Wa jam'i syamlil qalbi, dan dia mampu mengumpulkan hatinya, min mutafarriqatil amali, dari berbagai macam angan-angan yang mengganggu ia dalam mencari ilmu. Wa yatafajjaru fihi yanabi al-hikami, dan dengannya sumber-sumber hikmah akan memancar. Qala imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi, tidak akan sukses orang yang mencari ilmu dengan kesombongan hati, wasa'atil ma'isyati, dan kelapangan pintu-pintu rizki. Ma'isyah artinya penghidupan, dengan banyaknya harta. Artinya menurut Imam Syafi'i, harta yang banyak justru seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencari ilmu, karena dia sibuk terkait dengan hartanya. Walakin man talabahu bidzillin nafsi, maka akan tetapi siapa yang mencari ilmu dengan kerendahan hati, wadhiqil aisy, dan dengan ekonomi yang pas-pasan, wa khidmatil ulama'i, dan dengan melayani para ulama. Artinya dia selalu dekat dengan ulama, dekat dengan guru yang mengajarkan ilmu. Aflaha, dia akan sukses dalam mencari ilmu. Wal khamisu, adab pencari ilmu yang kelima. Ayaksima awqata lailihi, agar ia membagi waktu-waktu malamnya, wa naharihi, dan waktu siangnya, wa yaghtanima ma baqiya min umrihi, dan dia mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari sisa usianya, fa inna baqiyatul umri, karena sisa usia, la qimata laha, tidak ada arti baginya. Wa ajwadul awqati, dan waktu yang paling bagus lil hifdzi, untuk menghafal, al asharu, adalah waktu sahur, walil bahsi, dan untuk pembahasan,
al-abkar, waktu pagi, walil kitabati, dan untuk menulis, wasatun nahari, di tengah siang atau di waktu siang, walil mutalaati, dan untuk menelaah, wal mudzakarati, dan untuk murajaah, al-lailu, waktu malam, wajwadu amakinil khifdi, dan tempat terbaik untuk menghafal al-hurafu adalah kamar, wa kullu mawdi'in ba'idin anil mulhiyati, dan semua tempat yang jauh dari perkara yang mengganggunya, seperti suara-suara dan kemudian pandangan orang terhadap dia. Nah, ini bisa mengganggunya dari konsentrasi untuk menghafal. Wala yahsunul khifdu bihadratin nabati, dan tidak baik menghafal di dekat tanaman-tanaman, wal khudrati, dan warna-warna hijau, wal anhari, dan sungai, wadojijil aswati, dan gemuruhnya suara. Maksudnya adalah bahwa apapun yang memalingkan dia dari konsentrasi untuk menghafal bisa mengurangi percepatan dan kecepatan menghafal, karena tumbuhan akan mengeluarkan suara dan akan menarik perhatiannya. Demikian juga warna-warni, dan kemudian juga suara-suara, dan bahkan sungai yang bergemericik, itu terkadang bisa mengganggu seseorang dari konsentrasi menghafal. Maka tempat yang terbaik menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah di kamar yang di situ tenang, sunyi, dan kemudian kanan kiri depan belakang hanya tembok yang warna putih, sehingga tidak ada yang mengganggunya dari menghafal. Dan waktu yang terbaik adalah waktu sahur, artinya menjelang masuknya waktu sholat subuh. Wasadis, adab mencari ilmu yang keenam adalah ayyuqallilal al-akla wasyurba, agar ia mengurangi makan dan wasyurba, dan minum. Fa inna syiba'a, karena kenyang, yamna'u minal ibadati, akan menghalanginya dari ibadah, wa yuthqilul badran, dan akan memberatkan badan, wa min fawaidi qillatil akli, dan di antara faedah sedikit makan, sihatul badani, adalah kesehatan badan, wadaf'ul amrodi, dan menjauhkan penyakit al badaniyati, badan. Fa inna sababaha, karena sebab penyakit kasratul akli adalah kebanyakan makan, wa kasratis syurbi, dan kebanyakan minum. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awisyarabi, karena sungguh kebanyakan penyakit sebagaimana yang engkau lihat, yakunu minat ta'ami, adanya dari makanan, awisyarabi, atau minuman. Wasihatil qulubi, dan sehatnya hati, minatuhyani, dari durhaka, wal batori, dan sombong. Walam yura ahadun minal awliyai, tidak pernah kelihatan dari para wali, wal a'immati, dan para imam, wal ulama, dan ulama, al akhyar, yang bagus, yang terpilih. Yaktasibu ayusofu, mereka memiliki sifat atau disifati. Artinya tidak ada ulama terkenal yang mereka dikenal dengan apa? Bikasratil akli, dengan banyak makan. Wala humida fihi, dan tidak ada orang yang terpuji dengan karena banyak makan. Wa innama tuhmadu, dan sungguh terpuji kasratul akli, dengan banyak makan, minad dawabi, dari hewan, allati la ta'qilu, yang tidak berakal, wa tursadu lil amali, dan disiapkan untuk kerja. Wasabi' adabu talabul ilmi, yang ke-7,
ayu akhidha nafsahu, agar dia mengendalikan nafsunya, mengendalikan jiwanya, bil wara'i, dengan wara', wal ikhtiyati, dan hati-hati, fi jam'i sya'nihi, dalam mengumpulkan, fi jami'i sya'nihi, dalam semua urusannya, wa yataharra, dan dia hati-hati memilih, al halala, yang paling halal, fi ta'amihi, dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumnya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan dalam semua yang ia butuhkan, liyastanira qalbuhu. Dengan halal tadi harapannya adalah agar hatinya bersinar, wa yasluha, dan pantas liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan menerima cahaya ilmu, wa naf'i bihi, dan mendapatkan manfaat ilmu. Wa yambaghi lahu, dan seyukyanya, semestinya, ayyasta'mila ar-rukhsa, untuk menggunakan rukhsah, pilihan-pilihan hukum yang paling ringan, paling mudah dalam mengerjakannya. Itu disebut rukhsah. Fi mawadi'iha, dia memilih rukhsah sesuai kebutuhan dalam tempat-tempatnya. Indal hajati ilaiha, ketika dia benar-benar membutuhkannya. Wa wujudi sababiha, dan ada sebabnya. Fa innallaha ta'ala, karena sungguh Allah Ta'ala, yuhibbu, senang, ayyu'ta rukhasuhu, apabila dilaksanakan kemurahannya, kama yuhibbu ayyu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah senang apabila azimahnya dilaksanakan. Azimah ini artinya hukum asal yang memang itu terkadang berat ketika dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, sholat zuhur, asar, isya. Azimahnya adalah 4 rakaat. Tapi ketika sedang musafir, bepergian, boleh dilaksanakan 2 rakaat. Maka 4 rakaat ini disebut azimah, sementara 2 rakaat disebut rukhsah. Rukhsah artinya kemurahan atau keringanan. Maka Allah cinta ketika hambanya melaksanakan keringanan yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamin, yang ke-8, ayyuqallila isti'amalil mata'imi, dia mengurangi dalam menggunakan atau mengkonsumsi makanan. Allati hiya min asbabil baladati, yang makanan itu menyebabkan kebodohan, dedel. Dedel kalau dalam bahasa Jawa itu artinya orang yang lambat dalam berpikirnya dan mengurangi kecerdasan. Wadha'fil hawasi, dan melemahkan panca indera. Apa saja makanan yang bisa mengurangi kecerdasan dan melemahkan panca indera? Di antaranya adalah katufah al-khamid, seperti apel yang kecut, wal bakilla, dan kacang-kacangan, wasurbil khalli, dan minum cuka, kadzalika ma yuksiru isti'maluhu, dan termasuk siapapun yang banyak mengkonsumsi tadi, dia akan menyebabkan al-balgham, jadi selalu berlendir tenggorokannya, ini kurang baik. Al-muballidi, yang mengurangi kecerdasan, lidzihni, pada akal, wal musakili, dan menambah beban, lil badani, bagi badan, wa kasratul albani, dan banyak minum susu, wasamaki, dan ikan, wa asbahi dzalika, dan yang sejenisnya. Makanan-makanan yang disebutkan tadi
jika dikonsumsi berlebihan maka akan membahayakan kecerdasan dan akan mengurangi kekuatan panca indera. Maka sebaiknya dikurangi. Wayambaghi, dan semestinya ayyajtaniba, seorang murid santri mengurangi mayu risun nisyana, apa yang bisa mengurangi, apa yang bisa menyebabkan lupa. Al-khosiyah, yang khusus. Ka'akli asari su'ril fa'rati, seperti makan sisa tikus. Wa qiraati alwahil kuburi, dan membaca tulisan-tulisan di kuburan. Wadduhuli, dan masuk baina jamalaini, di antara dua onta. Makturaini, yang digandeng, jadi diikat jadi satu. Wa ilqail qamli, dan membuang kutu rambut, atau kalau bahasa Jawa disebut tumoh, hayyan, dalam keadaan hidup. Jadi siapapun yang membuang kutu yang ada di rambut, semestinya kutu itu dibunuh, langsung dibunuh. Watasya, adabu al-muta'allim, yang ke-9 adalah ayyuqallila naumahu, mengurangi tidur. Malam yulhiqahu dororun fi badanihi, selagi itu tidak sampai menyebabkan bahaya pada badannya, wadhihnihi, dan akalnya. Wala yazidu fi naumihi, dan tidak menambah waktu tidurnya, fil yaumi, dalam satu hari, walaili, dan malam, ala thamani sa'atin, di atas 8 jam. Jadi maksimal 8 jam. Jika memungkinkan harus dikurangi. Wa huwa thulutsu zaman, dan perlu diperhatikan bahwa 8 jam tidur dalam sehari itu artinya dalam sehari dia kehilangan 1/3 dari usianya. Fa in ihtamala haluhu, dan apabila ia mampu aqalla minha, kurang dari 8 jam, fa'ala, maka semestinya dikerjakan. Wala ba'sa, dan tidak mengapa ayyuriha nafsahu, untuk mengistirahatkan jiwanya, wa qalbahu, dan hatinya, wa dhihnahu, dan akalnya, wa basarahu, dan pandangannya, idza kalla, apabila merasa letih, bosan. Syai'un min dzalika, sesuatu dari itu. Nah, sesuatu dari itu diantaranya adalah dengan istirahat. Wada'ufa, dan karena terlalu full konsentrasi sehingga dia mulai melemah, maka semestinya ia tanazzaha, dia melakukan refreshing. Watafarroja, dan dia menghibur diri. Fil muntazahati, di tempat-tempat rekreasi. Bihaitsu ya'udu ila halihi, agar ia kembali kepada keadaannya yang penuh semangat, full konsentrasi dan full energi. Wala yudayyi'u 'alaiha, dan dia tidak menyia-nyiakan keadaannya. Wal ashir, etika thalabul ilmi, yang ke-10, ayat rukal isyrata, agar ia meninggalkan pergaulan. Artinya teman-teman pergaulan yang dulu lebih banyak hura-hura, maka semestinya ditinggalkan. Fa inna tarkaha min ahammi ma yambaghi, karena meninggalkan pergaulan adalah perkara yang paling penting untuk ditinggalkan. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Wala siyama li khairil jinsi, terutama mereka yang bukan sejenisnya. Artinya teman-teman pergaulan yang bukan pencari ilmu, maka semestinya ditinggalkan. Khususan, terutama, in katsura la'buhu, apabila teman itu banyak main-main.
wa qallat fikratuhu, dan sedikit pemikirannya. Fa inna taba'a, karena tabiat, surrakun, banyak mencuri. Artinya tabiat itu sangat mudah menular kepada yang lainnya. Siapapun yang bergaul dengan teman yang sombong, dia akan ketularan sombongnya. Bergaul dengan teman yang semangat, dia akan menjadi semangat. Bergaul dengan teman yang suka menipu, maka dia akan menjadi penipu. Ini yang disebut dengan fa'inna taba'a surrakun. Jadi tabiat itu sangat mempengaruhi teman pergaulannya. Wa afatul isyrati, dan bahaya pergaulan adalah diyaul umri, hilangnya umur, bi ghairi faidatin, tanpa faedah, wa zahabid dini, dan hilangnya agama. Idza kana, apabila ma'a ghairi ahlihi, apabila ia tidak bersama ahlinya, apabila ia tidak bersama ahli agama. Fa in ihtaja, apabila ia butuh ilaman kepada orang, yashabuhu, yang menemaninya, falyakun, maka hendaklah ada sahiban, teman, solihan, yang soleh, dayyinan, yang beragama, taqiyan, yang bertakwa, wari'an, yang warok, yang hati-hati dalam urusan agamanya dan hidupnya, zakiyan, yang bersih jiwanya, katsiral khairi, banyak kebaikannya, qalila syarri, sedikit kejahatannya, hasanal muruati, dan baik harga dirinya, qalilal mumarati, dan sedikit pertengkarannya. Innasiya, jika ia lupa, zakarahu, maka teman itu bisa mengingatnya. Wa in zakara, dan jika ia ingat, a'anahu, maka teman itu bisa membantunya. Dalam hal ini adabu al-muta'allim yang ke-10 ini secara ringkas maksudnya adalah agar penuntut ilmu meninggalkan pergaulan yang lama dan kemudian mengganti dengan pergaulan yang baru. Siapakah teman-teman yang baru itu? Mereka adalah orang-orang atau teman-teman yang memang full konsentrasi dalam mencari ilmu. Adapun teman-teman lamanya, maka mulai dipilah dan dipilih. Siapa saja teman lamanya yang memang full konsentrasi dalam mencari ilmu, maka itu ditetapkan sebagai temannya. Nah, sementara yang lebih banyak bermain dan hura-hura, maka semestinya mulai dijauhi. Bukan berarti memutus silaturahmi, tapi mengurangi pertemuan dengan mereka agar waktu yang dimiliki oleh penuntut ilmu bisa dipakai untuk menambah ilmu dan mengembangkan ilmunya. Dan sebaiknya dia memilih teman yang soleh, yang beragama, yang hati-hati, yang banyak kebaikannya dan sedikit kejahatannya. Karena tidak mungkin ada orang yang full baik dan tidak ada orang yang full jahat, tidak ada. Maka pilih yang terbaik di antara yang ada dan ya pilih yang paling sedikit keburukannya. Nah, dengan demikian maka muta'alim atau santri penuntut ilmu, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat, yang melimpah dan barokah di dunia dan akhirat. Bab kedua sudah selesai dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bab yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.